Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, saudara sekalian, marhaban ya Ramadan. H-1 atau H-2 ya menjelang bulan Ramadan. Semoga kita Allah berkahi dan bisa melaksanakan Ramadan tahun ini dengan penuh keberkahan insya Allah. Walaupun begitu, pertemuan tetap kita lanjutkan dengan topik metode Frobenius. Saudara sudah Bapak suruh baca buku tentang metode Frobenius. Karena itu tekniknya agak abstrak dalam penjelasannya, namun bisa kita aplikasikan dalam menyelesaikan contoh soal. Sebelum itu, kita bahas sebuah teorema. Andaikan X0 adalah titik singular reguler dari sebuah persamaan diferensial. Ingat, X0 itu bisa saja titik biasa, bisa saja titik singular. Ketika dia titik singular, ada dua kemungkinan, dia reguler atau irregular. Dalam video sebelumnya sudah dibahas tentang ini. Ketika dia singular regular, maka berlakulah teorema berikut. Jika ada sebuah PD dalam bentuk ini, dan M1 dan M2 adalah akar-akar dari persamaan penunjuk yang berasosiasi dengan titik X0. Ini akan dibahas di contoh soal. Maka akan ada 3 buah kondisi yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Jika akar-akar persamaan penunjuk itu dikurangkan, selisihnya tidaklah bilangan bulat positif. Jika M1 kurang M2 tidak sama dengan N, di mana N adalah bilangan bulat tak negatif. Artinya ketika selisih M1 M2-nya ini bilangan tidak integer atau bukan bilangan bulat, maka teorema kondisi pertama ini yang berlaku. PD tersebut memiliki dua solusi yang bebas linier dalam bentuk Y1 X kurang X0 pangkat M1, ini solusi deret pangkat, dan Y2 ini solusi deret pangkat. Ini hanya untuk membedakan Cn dengan Cn yang ini, kasih 1 bintang. Dengan Cn tidak sama dengan 0, dan Cn bintang tidak sama dengan 0. Itu kondisi yang pertama. Sedangkan kondisi yang kedua, ketika M1 kurang M2, M1 M2 ini apa? M1 M2 ini adalah akar-akar dari persamaan penunjuk dari PD tersebut. Apa itu persamaan penunjuk? Dalam contoh soal akan kita bahas. Kalau kondisi yang kedua, M1 kurang M2-nya adalah bilangan bulat positif, maka dia akan punya dua solusi bebas linier dalam bentuk Y1 ini, Y2 ini. Perhatikan ada perbedaan di sini dengan yang tadi. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika M1-nya sama dengan M2. Jadi ini sebuah persamaan penunjuk itu nanti akar-akarnya akan ada 3 kemungkinan. Akar real yang sama, akar real yang berbeda, namun dia yang kita pakai di sini hanya akar realnya saja. Untuk akar real berbeda ada 2 kemungkinan. Ketika selisihnya bilangan bulat atau ketika selisihnya tidak bilangan bulat. Kondisi 1 dan kondisi 2 tadi. Sedangkan kondisi ketiga adalah ketika M1-nya sama dengan M2. Maka dia punya solusi bebas linier dalam bentuk Y1 ini, Y2-nya ini. Nah, ini di PDF bisa saudara lihat nanti. Jadi Bapak cepatkan saja di sini. Untuk solusi-solusi pada kondisi 1, 2, 3 tersebut kesemuanya valid pada selang interval yang diberikan. Di sini. Nah, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soalnya ini sangat panjang ya. Jadi tolong disediakan konsentrasi yang sangat cukup untuk menyelesaikan satu contoh soal ini. Tentukan solusi umum sebuah PD yang berbentuk deret pangkat di sekitar X sama dengan 0. Kita perlu cek apakah X sama dengan 0 ini titik biasa atau titik singular. Ketika dia singular, perlu dicek apakah reguler atau tidak. Caranya adalah, kemarin ada temannya yang bertanya ya, bagaimana cara menceknya, belum Bapak balas, namun sepertinya sudah dipahami dari contoh-contoh soal yang kita pelajari sebelumnya. Bentuk PD ini kita transformasi terlebih dahulu
menjadi bentuk umum dengan membagi semuanya dengan 2x kuadrat, supaya di depan ini tinggal 1. Lalu, PD di atas jelas bahwa X sama dengan 0 bukan titik biasa. Kenapa? Untuk PX, tidak terdefinisi dia di sini. Ini juga untuk QX, kalau X sama dengan 0 dimasukkan, dia juga tidak bisa tidak analitik seperti itu. Maka X0 itu adalah titik singular. Sekarang kita cek apakah dia reguler atau tidak. Dengan rumus X kurang X0 PX, X0-nya kita masukkan 0, maka hasilnya adalah 2X tambah 1 per 2. Jelas ini analitik di X sama dengan 0. Untuk QX, rumusnya adalah X kurang X0 pangkat 2 QX. Setelah kita substitusikan nilai X sama dengan 0, X0-nya ya sama dengan 0, maka didapatkan min setengah. Min setengah ini juga analitik di X sama dengan 0. Kita simpulkan, karena dia keduanya analitik, kita simpulkan bahwa X0 itu adalah titik singular reguler dari PD pada soal ini. Ketika dia singular reguler, maka teorema yang 3 tadi berlaku salah satunya. Nah, kita lihat sekarang, kita lanjut ke pembahasan. Solusi deret pangkat untuk PD ini, kita misalkan dengan X kurang X0 pangkat M, lalu ini deret pangkat. Untuk X sama dengan 0, maka ini bisa ditransform menjadi seperti ini. Saya. Lalu kita turunkan satu kali. Nah, ini dipindahkan ke dalam kan sama-sama X. Jadi M-nya ditambah dengan N. Kemudian diturunkan satu kali. N tambah M. Pindah ke sini kurang 1. Kemudian yang kedua juga. N tambah N. N tambah ini hanya diturunkan. Dia mulainya dari 0. Langkah berikutnya adalah kita substitusikan nilai Y aksen dan Y double aksen ke dalam PD pada soal. Nah, langkah ini tetap harus diingat ya, karena dia sama saja nanti. Dapat Y-nya, pemisalan Y-nya, lalu diturunkan satu kali lagi, kalau dia PD orde 2, lalu substitusikan ke PD awal. Ini PD awal, 2X kuadrat, Y double aksen diganti dengan yang tadi. Y double aksennya diganti dengan ini. Nah, dengan yang ini. Terus, Y aksen diganti dengan ini, Y-nya diganti dengan ini. Kita dapatkan bentuk seperti ini. Ini belum selesai. Kita ingin membuat semuanya memiliki batas sigma yang sama, dan juga nanti X pangkatnya ini kita atur, supaya memiliki pangkat yang bisa dikelompokkan. Ini bisa kita masukkan ke dalam, sehingga di sini menjadi 2, lalu ini, karena X-nya berpangkat ini, ditambah 2, nanti M-nya, 2-nya hilang, habis. Untuk bagian yang ini juga, 2 kali, ini dikalikan ke dalam dulu 1, yang ini juga dikalikan ke dalam, nanti berpengaruh kepada ini. Mari kita lakukan. Untuk yang pertama, mengakibatkan ini hilang, N tambah M, min 2 ditambah 2 jadi 0. Terus, untuk yang kedua, yang ini, dikalikan dengan ini, hasilnya adalah ini. M dikurang 1, ditambah 2, ini kan 2, hasilnya adalah kurang 1, tambah 2, hasilnya adalah 1. N tambah M tambah 1. Kemudian yang ini dikalikan ke sini, mengakibatkan nanti min 1-nya hilang. Maaf. Mengakibatkan nanti ini di sini. Min 1-nya hilang. Ini dia. N tambah M, Cn, X, N pangkat N tambah M. Lalu yang ini terakhir sama, tetap. Sekarang kita perlu perhatikan, sama dengan metode solusi deret pangkat yang untuk titik biasa, kita rubah dulu ini, kita modifikasi ini sehingga dia bisa dikelompokkan. Kita lihat, ini bentuknya sudah X pangkat N tambah M. Ini juga N tambah N, ini juga N tambah M. Sedangkan ini masih ada N tambah M tambah 1. Maka kita perlu merubah ini menjadi N tambah M. Bagaimana caranya? Tentu dengan menghilangkan 1.
dengan mengurangkan semua n ini dengan 1. Ini kan n dikurang 1 nanti, maka batas bawahnya ini berubah menjadi n sama dengan 1, n kurang 1 tambah m, c, n kurang 1, x, n kurang 1 tambah m tambah 1, sehingga nanti satunya hilang. Yang lainnya tetap, dan kita lihat di bawah ini menjadi n sama dengan 1. Agar batas yang lain sama, kita juga perlu memodifikasi yang lainnya menjadi n sama dengan 1. Dengan langkah sebagai berikut. Kalau ini dijadikan n sama dengan 1, maka nilai nolnya disubstitusikan ke dalam terlebih dahulu. Kan n dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau kita ingin memulai dari 1 sampai tak hingga, tentu yang nolnya sudah dicari terlebih dahulu. Maka substitusikan 0 ke dalam, 2m, ini 0, m kurang 1, ini, c0, x pangkat m, karena n-nya 0. Karena 0 sudah dimasukkan, maka tinggal 1 sampai tak hingga di sini. Ditambah 1 sampai tak hingga, 2 dikalikan ini semua. 2 dikali ini semua. Cn pangkat x, n tambah m. Untuk yang ini, kita perlu modifikasi tadi, menjadi n sama dengan 1, karena ini hilang, supaya ini hilang, gitu. Maka ini hasilnya. Tidak perlu dimasukkan nolnya, karena dia sudah dimodifikasi terlebih dahulu tadi. Yang ini, kita masukkan 0, biar tinggal 1 di sini. Maka hasilnya adalah m c0 x pangkat m. M c0 x pangkat m. Ditambah dengan dari 1 sampai tak hingga ini semua. Dari 1 sampai tak hingga ini semua. Dikurang, ini 0 juga. Untuk menjadikan 1, maka substitusi dulu ke dalam. Kita cari suku pertamanya, suku yang memuat n sama dengan 0. Hasilnya adalah c0 x pangkat m. Ini dia, c0 x pangkat m dikurang dari 1 sampai tak hingga, lalu ini. Penjelasan lebih lanjut nanti baca ulang kembali PDF yang Bapak upload dan juga bukunya. Bentuk ini kita proses. Loading dia ya, oke. Kita kelompokkan semuanya berdasarkan pangkat x-nya. Maka yang x pangkat m kita kelompokkan. Lalu yang di luar tanda sigma ini ya. Kemudian yang di dalam tanda sigma juga kita kelompokkan. Kita sama dengankan koefisien x pangkat terendah. Kita lihat ada 2 buah di sini. Yang pangkat terendah adalah ini. Dengan 0, kita akan mendapatkan persamaan penunjuk dari PD tersebut. Jadi di sini muncul persamaan penunjuknya. Koefisien x pangkat terendah pada ini kita sama dengankan dengan 0. Berarti ini dia. 2m, m kurang 1 tambah m kurang 1 c0 ini kita sama dengankan dengan 0. Kita bagi dengan c0. Lalu dapat ini. Inilah dia persamaan penunjuknya. Kita cari akar dari persamaan penunjuk ini. Akar realnya kita dapatkan ini. Maka ada 2. M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan min setengah. Untuk memudahkan perhitungan, kita membiasakan untuk meletakkan angka yang lebih besar pada M1 atau akar yang pertama. Dan kalau dilihat ini, selisihnya adalah 3/2. Dan ini bukan merupakan bilangan bulat. Sehingga teorema kondisi yang pertama yang berlaku pada PD ini. Sehingga dia akan memiliki 2 buah solusi bebas linier. Nah, kita samakan dengan 0 koefisien x pangkat yang lebih tinggi. Tadi kan yang di luar tanda sigma, sekarang yang di dalam tanda sigma. Ini dari mana? Lihat slide sebelumnya. Ini yang bagian x pangkat n tambah m. Kalau tadi x pangkat m saja, sekarang x pangkat n tambah m. Ini koefisiennya. Kita sama dengankan dengan 0. Untuk n besar sama 1. Karena sigmanya tadi dari 1 sampai tak hingga. Ini artinya kan dari 1 sampai tak hingga. Kita rubah ini untuk mendapatkan rumus Cn. Kita ambil m yang pertama. M sama dengan 1. Masukkan m-nya ke sini. Sehingga hasilnya adalah ini.
kita dapatkan rumus Cn sebagai berikut. Lalu kita cari C1, karena C0-nya 0 tadi ya. C1, bukan C0 bukan 0, ya. Kita bisa cari tadi dengan ini. Lalu C2, masukkan ke rumus, dapat ini. C3, dengan cara yang sama kita dapatkan C4 dan C5. 5, 7 kali 9 kali 11, 5, ini pola ya. Dia tidak harus selalu seperti ini. Tapi ini kita temukan pola dalam soal ini. Kalau kita substitusikan ke dalam solusi, jika M1 disubstitusikan ke dalam solusi deret ini kan solusi deret Y awal kita tadi, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Y1 mutlak X pangkat 1, M-nya 1, lalu ini deret pangkat. Deret pangkat ini artinya ini kan. Ketika 0, C0, X pangkat 0, C0, X pangkat 0, lalu C1 ditambah C1, X pangkat 1, C1 kita adalah tadi didapatkan min 2 per 5 C0. Ditambah C2, X pangkat 2, C2-nya tadi ini, lalu C3, X pangkat 3, C3-nya ini, C4, dan seterusnya. Dikeluarkan C0-nya, maka didapatkan hasil ini. Inilah Y1. Bagaimana dengan Y2? Maka kita lanjutkan prosesnya, kita ambil M yang kedua, yaitu min setengah. Dengan cara yang sama, kita masukkan min setengah ke M ini, sehingga kita dapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita cari rumus untuk Cn. Nah, silahkan di proses ini, di kertas buramnya, cari kenapa dapatnya ini. Lalu cari C1, C2, C3, C4, C5, dan seterusnya. Lalu kita substitusikan nilai itu ke dalam Y untuk mendapatkan Y2. Bentuk Y1 dan Y2-nya sama pemisalannya. Kenapa? Karena dia kondisi 1 yang berlaku. Nanti kalau kondisi 2, lihat lagi bagaimana Y1 dan Y2-nya. Kondisi 3 juga lihat lagi bagaimana Y1 dan Y2. Kita tinggal substitusi seperti tadi. Ini adalah penjabaran dari deret pangkat ini. Kalau mau ditulis satu persatu, dia adalah C0 X pangkat 0 tambah C1 X pangkat 1 tambah C2 X pangkat 2 tambah C3 X pangkat 3 dan seterusnya. C1 kita cari tadi sama dengan C0, sama dengan min C0. C2 kita juga sudah dicari tadi, C3 juga sudah dicari, C4 juga sudah dicari, dan semuanya berhubungan dengan C0. Maka C0-nya bisa dikeluarkan, didapatkanlah Y2. Karena berdasarkan teorema untuk kondisi pertama, maka Y1 dan Y2 adalah dua buah solusi bebas linier. Maka solusi umum dari PD pada contoh ini adalah Y sama dengan A Y1X tambah B Y2X. Atau bisa juga C besar 0 dan C besar 1, C0 C1 gitu ya, konstanta. Atau bisa juga A0 A1, terserah. Tapi yang jelas A dan B ini adalah konstanta yang berbeda. Dan dia adalah konstanta sembarang. Nah, demikian contoh 1 ini. Untuk lebih jelas, bisa baca PDF. Namun penjelasan langkahnya ada dalam video ini. Sebagai latihan dan bukti hadir saudara hari ini, kerjakan latihan 1, boleh upload di Google Classroom maupun di e-learning 2 UNP yang sudah Bapak upload. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Mohon maaf. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.